Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nistawan. Di STIW Manajer saya akan membahas mengenai ujian non parametrik. Yang pertama, uji sampel 1, ada data sampel saus cabai yang diproduksi pada saus cabai dengan data sebagai berikut. Lalu kita masuk ke variable view, kita masukkan kurang lebih sama kayak yang biasanya. Terus ke data view, masukkan datanya. Habis itu ke sampel KS ya. Habis itu berat kita masukkan ke sisi kanan seperti biasa ya. Lanjut, keluarlah hasilnya. Uji di sisi adalah 0,200 karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 atau 2 sama 0,100. Di sini dapat di probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Oke, itu yang pertama. Nah, bisa dilihat ya untuk hasilnya, diperhatikan juga nanti. Di situ N nya 15 ya. HO nya H0 nya itu tidak diterima tadi. Lanjut ke uji data 2 sampel berhubungan dengan sebuah perusahaan sedang membangun suplemen penambahan berat badan terhadap 10 orang siswa, dan selang 3 bulan kemudian siswa-siswi tersebut mengetahui peningkatan berat badan yang nyata. Bisa dilihat untuk soalnya, mungkin nggak perlu saya jelaskan lebih rinci. Langsung ke pengerjaannya. Ke variable view dan masukkan semuanya data yang dari soal tadi. Terus ke data view, masukin lagi datanya kayak yang pertama tadi. Lalu pilih Northrake dengan legasi delegi 2 reload. Terus seperti biasa dimasukkan dari kiri atau ke kanan ya. Ada 2 tadi. Terus klik itu, keluarlah hasil seperti biasa. Terus sebagai berikut sebelum dan sesudah, yaitu -2 positive rank 8 dan total 10 analisis. HO suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Jadi pengambilan keputusan dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik dihitung kurang dari statistik lebih dari statistik tabel H, meningkatkan berat badan. Jadi pengambilan keputusan terlihat dari 10 data ada yang sama dalam uji Wills-Jackson. Yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke data. Yang ketiga ya. Sebuah perusahaan yang berjalan di bidang penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya, maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja suplemen salesman dan mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah data hasil kedua kelompok tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam SPSS. Kita akan masukkan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu salesman dengan numerik weight 8 dan 8 kelompok numerik dengan weight 8. Lalu kita tekan tombol, kita masukkan variabel view, data view,
Jadi ya seperti biasa ya, ketika di SPSS tinggal kita masukkan data-datanya, nanti keluar hasilnya. Nah, di grup 1 sama grup 2 itu tinggal masukkan 1 sama 2 ya, sesuai urutannya. Nah, keluarlah hasilnya dengan nilai variabel kelompok akan muncul sebagai berikut. Salah simulatan jadi terlihat bahwa pada kolom asim untuk diuji dua sisi adalah 0,00. Di sini tidak didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kedua sekelompok salesman berbeda dengan cara signifikan. Oke, baik. Yang selanjutnya akan masuk uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dengan contoh soal. Sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru. Ada dalam favorit biskuit yang 4 rasa tersebut terdiri dari coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Mengetahui tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi, lalu memberikan nilai untuk setiap rasa dengan antara 0 sampai 100 ya. Berikut adalah penilaian dari ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan, bisa kita lihat datanya. Jadi kita akan masuk ke SPSS. Ya, seperti biasa di variabel V sama data V masukkan data ya. Pilihannya sama kayak tadi ya. Masukkan nanti akan keluar hasilnya kurang lebih kayak tadi. Akan muncul sebagai berikut. Fragmentasi yaitu coklat 0,10 stroberi, 1,9 keju, 3,80 kelapa, 1,20, maka terlihat bahwa pada kolom skasik untuk diuji dua sisi adalah 0,00. Di sini dapat probabilitas di bawah 0,5, maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya lah salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan ya, atau dalam kasus di atas kurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.